layar. Kalau gitu nggak kelihatan nanti kamu presentasi. Di Google Meet tadi pilih yang paling atas, seluruh layar presentnya. Matikan dulu yang ini. Present di Google Meet-nya pilih yang paling atas. Bentar ya Pak. Sudah Pak. Sudahlah. Sudah Pak. Sudahlah, sudah. Lama lagi nanti waktunya. Oke, baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kali ini lanjutkan sesi sidang skripsi ya untuk Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, program studi Teknik Informatika. Dan kali ini ada peserta dari tahun lalu, 2 tahun lalu, yaitu Dinda Pratiwi sebagai peserta sidang. Jadi seperti biasa nanti akan ada 3 sesi. Sesi yang pertama yaitu pembukaan yang saat ini sedang saya lakukan, dan sesi kedua adalah sesi penguji, di mana penguji 1 adalah Bapak Saidi Ramadan Siregar MKOM, dan penguji kedua saya sendiri Rian Syahputra. Dan setelah sesi kedua yaitu sesi kedua adalah presentasi hasil skripsi oleh Saudari Dinda. Ya, sesi ketiga nanti adalah sesi pengujian. Ya. Baik, kalau gitu kita langsung saja ke sesi yang kedua yaitu presentasi hasil skripsi. Silakan Saudari Dinda untuk memulai presentasi hasil skripsinya. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dinda Pratiwi ingin mempresentasikan hasil skripsi saya dari bab 1 hingga bab 5, Pak. Baik, sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan mengenai skripsi saya, yaitu judulnya implementasi metode transformasi Fourier dan fast Fourier transform penajaman sisi citra untuk perbaikan citra wajah. Di sini saya akan menjelaskan bab pertama, yaitu mengenai pendahuluan. Latar belakang masalah citra digital ini sangat banyak digunakan berbagai bidang jika kondisi penajaman sisi citra perbaikan wajah itu lebih sangat jelas, citra menjadi sangat sulit.
Ditentukan di dalam perbaikan tersebut perubahan intensitas warna keabuan yang besar dengan jarak sangat singkat. Hasil perbaikan tidak akan selalu bersih dari noise. Sedangkan perbaikan citra dengan metode transformasi Fourier merupakan bagian dari citra digital yang memiliki sebuah konsep yang jarang dilakukan untuk perbaikan. Demikian hal ini harus dibuktikan dengan bentuk penguji yang diharapkan sangat dapat memperbaiki kualitas wajah. Selanjutnya di sini ada batasan masalah. Batasan masalah sendiri ada 4 jenis, yaitu jenis citra wajah yang digunakan dalam analisa adalah citra warna yang memiliki tipe phi, JPEG, dan BMP, serta potongan resolusi 20x20 pixel untuk perhitungan dari resolusi 400 x 300 pixel. Yang kedua ada noise pada citra yang diteliti khusus jenis noise chalk and paper dikarenakan pada citra akan nampak seperti titik. Yang ketiga, metode transformasi Fourier difungsikan untuk mendapatkan informasi apakah suatu memiliki frekuensi tertentu atau tidak. Ada metode phase Fourier transform berfungsi untuk mengetahui persamaan DFT dan FTT dengan resolusi yang lebih tinggi. Yang keempat itu ada aplikasi yang digunakan untuk analisis adalah MATLAB. Yang seterusnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu ada 3, yaitu mengetahui proses perbaiki citra RGB yang memiliki noise. Yang kedua menerapkan metode transformasi Fourier atau bisa disebut dengan TFF untuk mereduksi noise pada RGB. Dan yang ketiga merancang aplikasi perbaikan citra wajah dengan transformasi Fourier dan phase Fourier transform menggunakan reduksi noise citra RGB. Sama aku udah aja Pak. Semua kan? Dan di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama dapat memperbaiki citra warna RGB yang memiliki noise chalk paper. Dan yang kedua dapat memahami cara kerja dari metode transformasi Fourier atau bisa disebut dengan TFF agar bisa mengurangi noise pada warna RGB. Dan yang terakhir ketiga dapat menggunakan aplikasi perbaikan noise dengan metode transformasi Fourier untuk penajaman sisi warna pada perbaikan citra wajah. Masuk ke bab 2 yaitu mengenai landasan teori. Landasan teori ini citra yang merupakan gambaran sangat mirip dengan imitasi dari suatu objek. Citra juga sebagai suatu sistem data yang bersifat optik berupa foto. Citra ini juga bersifat digital yang dapat langsung disimpan pada suatu media penyimpanan. Dalam citra tersebut dinyatakan suatu susunan matriks seperti elemen matriks yang sangat bisa disebut dengan kata piksel yang berada di kata picture element. Citra ini juga dapat difungsikan sebuah 2 variabel, yaitu f, x, y, di mana x dan y sebagai koordinat spesial dan nilai f, x, y adalah intensitas citra pada koordinat tersebut. Dan di sini ada format file citra. Format file citra ada 6 bagian. Yang pertama format file bitmap, bisa disebut dengan BMP. Dan yang kedua ada portable network wrapping, yang ketiga noise, yang keempat perbaikan citra, dan yang kelima proses spesial atau filtering, dan yang keenam tekstur. Di sini ada penjelasan mengenai metode transformasi dan phase Fourier transformasi. Metode transformasi dan phase Fourier transform ini merupakan salah satu model transformasi yang memindahkan domain spesial atau domain waktu menjadi domain frekuensi. Transformasi Fourier ini memiliki sumber dari suatu algoritma yang untuk menghitung discrete Fourier transform. Phase Fourier transform menerapkan beragam bidang dari pengolahan sinyal digital akan memecahkan persamaan diferensial
diferensial menjadi algoritma untuk pengadaan bilangan integer dalam jumlah banyak. Garis besar dari kata phase diartikan karena formulasi FFT lebih cepat dan dibandingkan dari metode cara menghitung algoritma Fourier transform sebelumnya. Di sini ada beberapa rumus yang untuk membuat perancangan aplikasi. Selanjutnya ada proses, metode transformasi Fourier dan phase Fourier transform. Langkah pertama adalah mengubah gambar dari domain spesial ke dalam domain frekuensi, dan transformasi Fourier dari f(x) didefinisikan sebagai berikut. Sebaliknya juga diketahui Fu, maka fx dapat diperoleh dengan inversi transformasi Fourier berikut. Fx sama dengan Fu xp gm ux du, dan fungsi magnitude disebut juga spektrum Fourier. Selanjutnya ada lingkup kerja MATLAB. Lingkup kerja MATLAB ada 3 bagian. Yang pertama current directory, yang kedua command history, yang ketiga command window. Selanjutnya saya akan mempresentasikan bab 3, analisa dan perancangan. Analisa prosedur melakukan perbaikan citra wajah. Perbaikan kualitas citra diperlukan karena sering terjadi beberapa uji citra yang mengalami kualitas yang buruk seperti banyaknya noise. Dalam salah satunya adalah sebuah citra wajah setelah dilakukan perbaikan menggunakan transformasi Fourier kemudian dilanjutkan dengan algoritma transformasi phase Fourier yang bertujuan untuk menambah tingkat penajaman citra wajah. Penggunaan algoritma FFT hanya untuk melakukan penajaman kembali citra wajah hasil perbaikan transformasi Fourier dengan mengurangi nilai citra dengan nilai 1. Adapun diagram sebagai berikut. Pertama, menggunakan citra wajah. Prosesnya selanjutnya proses transformasi. Yang ketiga, citra wajah hasil transformasi, dan yang keempat, proses phase Fourier transformasi, dan yang terakhir citra wajah hasil perbaikan akhir. Selanjutnya ada perbaikan citra berdasarkan metode phase Fourier transform. Selanjutnya adalah melakukan perbaikan citra wajah menggunakan metode phase Fourier transform dari hasil nilai proses. Metode sebelumnya pada tabel 3.3 proses phase Fourier transform hanya mengurangi nilai pixel 3x3 proses transformasi Fourier dengan nilai. Adapun proses metode phase Fourier transform dapat dilihat sebagai berikut. 9 dikurang 1, dia menggunakan pengurangan 1. Pemodelan use case diagram, yaitu merupakan pemodelan yang bisa melakukan behavior. Setiap sistem yang akan dibuat use case mendeskripsikan sebuah interaksi yang dimiliki satu atau lebih aktor yang dengan menggunakan sistem yang dibuat. Selanjutnya perancangan interface. Perancangan ini bertujuan agar bisa merancang aplikasi yang hendak dibangun ke dalam sebuah perangkat lunak sehingga lebih mudah dalam pembuatan aplikasi dan mudah dimengerti. Tabelnya seperti yang saya buat Pak, yaitu menu utama. Yang selanjutnya perbaikan citra.
Tentang penulis, kembali logo. Lanjut ke bab 4, implementasi. Langsung bab 5 saja. Bab 5 ya. Ya, langsung. Bab 5 mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan hasil dari implementasi sistem yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Dapat diambil kesimpulan bahwa pertama, penerapan metode transformasi Fourier dan phase Fourier transform berhasil dilakukan untuk perbaikan wajah dengan cara konvolasi setiap region citra wajah. Dan yang kedua, aplikasi perbaikan citra wajah dengan metode transformasi Fourier akan berhasil diterapkan untuk memperbaiki penajaman sisi citra wajah sesuai dengan perancangan sistem. Dan yang ketiga, citra wajah mengalami perbaikan yang cukup signifikan dari citra awal dengan memperbaiki noise dan meningkatkan ketajaman citra wajah dengan kecerahan yang lebih baik serta tidak mengalami perubahan ukuran. Sarannya, adapun saran yang akan diberikan penulis untuk pengembangan aplikasi citra wajah ini yaitu yang pertama, untuk sistem lebih baik, aplikasi ini akan dikembangkan untuk inputan citra yang menggunakan berbagai format seperti PNG dan BMP serta batasan resolusi piksel yang lebih tinggi. Dan yang kedua, pada sistem aplikasi yang telah dibangun, penulis berharap untuk pengembangan yang lebih lanjut aplikasi dapat diperbaharui dengan mengganti atau mengoptimalkan metode dengan metode perbaikan citra yang lain. Dan yang ketiga, penerapan aplikasi yang masih menggunakan basis desktop perlu dirubah ke dalam bentuk aplikasi mobile agar pengguna aplikasi perbaikan citra wajah lebih fleksibel. Sekian presentasi saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dinda atas presentasi hasil skripsinya dan kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu sesi pengujian. Saya persilakan kepada dosen penguji 1 yaitu Bapak Saidi Ramadan Siregar. Baik, terima kasih kepada Bapak Rian Saputra sebagai penguji 2 sekaligus juga host ataupun moderator dalam sidang meja hijau pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, namanya tadi adalah Dinda Pratiwi ya. Iya Pak. Iya, Dinda Pratiwi ini NPM-nya adalah 1511 ya. Iya Pak. Berarti kemarin harusnya di tahun yang lalu ya. Iya Pak. Tahun sebelumnya. Nah, baik ya. Jadi ini sudah saya lihat juga dari sisi penulisan memang sangat mengejutkan gitu ya. Tidak sesuai dengan panduan ya. Artinya apa? Sangat ya kalau dilihat tidak layak gitu ya. Tidak layak disidangkan hari ini. Kemudian saya tanya apakah sudah seminar proposal? Sudah Pak, tahun lalu Pak. Dan maaf Pak sebelumnya itu skripsi saya sudah di ACC sama pembimbing saya Pak, dan saya sudah mengkonfirmasi bahwasannya saya tetap mengikuti model yang tahun lalu Pak. Oh begitu ya. Iya Pak. Baik ya. Nah ini kalau dilihat di sini ya, ini tidak bisa. Ini harus kamu lihatlah panduan lagi. Ini bukan panduan ya. Ini bukan panduan, tetapi ini adalah tidak mengikuti panduan gitu ya. Artinya kalau kamu mengikuti panduan, bukan seperti ini panduannya. Ya. Oke, mungkin saya di bagian coba dulu koreksi di penulisan. Mungkin saya untuk selanjutnya Pak Rian lah ya, untuk bagian apa, kerapian penulisannya.
Nah, kalau diperhatikan juga marginnya di sini tuh tidak cocok, marginnya ini harusnya adalah dengan format 434433. Oke, baik ya. Coba Anda lihat di sini ya. Kalau diperhatikan di sini, oke, bisa kamu lihat ya. Nah, di abstrak ini adalah seharusnya itu adalah alinea pertama itu adalah isinya itu kemukakan permasalahan, ya kan, masalah yang didapatkan. Oke, masalah ya. Kemudian alinea kedua itu adalah solusi ataupun berupa alternatif. Kemudian yang ketiga, alinea yang ketiga adalah hasil atau berupa pendekatan, Nah, seharusnya seperti itu hasilnya. Pendekatan apa? Bisa saja misalnya kita presentasikan dengan nilai ya, nilai persentase. Nilai persentase kita melakukan penelitian dengan menggunakan metode yang kita pilih ya. Jadi di sini bisa nanti kita asumsikan misalnya 85% gitu ya dalam keberhasilan kita melakukan penelitian tersebut. Tetapi kalau dilihat di sini yang kamu buat di abstrak ini tidak sesuai dengan panduan. Artinya sebenarnya di sini adalah induknya ya, di sebuah penelitian itu ketika si pembaca menulis sebuah abstrak ya. Jadi dia pun sudah ya hampir gitu ya, hampir dia sudah mengetahui isi ataupun kandungan penelitian yang kamu lakukan dalam skripsimu ini. Tetapi kalau dilihat di sini tidak ada ya. Bahkan kamu sini seolah-olah mendefinisikan citra wajah merupakan salah satu citra. Ini sebenarnya nggak akan memunculkan suatu judul kalau kita mendefinisikan di sini duluan gitu. Tetapi permasalahannya, ya apa masalahnya kamu mengangkat topik itu, apa sebabnya dan sebagainya. Kemudian alinea kedua juga di sini juga tidak tergambar sebuah solusi ataupun hasil. Ya bisa saja kan masih banyak metode-metode ya image processing yang digunakan untuk mengolah sebuah citra ataupun gambar dengan metode yang lainnya. Jadi di sini kamu nggak mengungkapkan ataupun mengemukakan ya seberapa kuatnya ya, seberapa detailnya, seberapa bagusnya metode ya, ini transformasi Fourier ini dalam hal yang kamu lakukan dalam penelitian Anda. Ya, jadi itu isi abstrak ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi di bagian daftar isi. Juga di sini oke. Wah, coba saya lihat lagi. Nah, di sini pun sebenarnya di bab 1 ini di bagian latar belakang ini juga marginnya juga udah salah semua marginnya ya. Ini kecil, harusnya sini adalah 4, sini adalah 4, sini ada 3 dan di bawah ada 3. Juga di sini pun kamu bagi 3 harusnya. Jadi kalau misalnya barisnya itu ada sebanyak 28 baris, jadi bagi 3 berarti sekitar 24 ya. 24 dibagi 3 sama dengan 8 ya. Ada yang 8 baris, ada yang 7 baris. Jadi ini kamu bagi 3 juga ini alineanya. Jadi bukan seperti ini, seperti puisi 4 baris, 4 baris, 4 baris, bukan. Tetapi dibagi 3 juga yang sesuai dengan abstrak tadi. Sesuai dengan abstrak tadi. Sebenarnya bisa saja sama isinya dengan abstrak, cuman saja di sini lebih banyak wordnya, katanya, kata-katanya lebih banyak. Jadi untuk itu ya harus kamu bagi 3 sesuai dengan yang kita kemukakan setiap alinea tadi. Jadi kalau seperti ini tidak nampak dia yang namanya masalah, tidak nampak juga yang namanya solusi ataupun alternatif. Dan sementara di sini juga tidak dibuat, harusnya di sini ada penelitian terdahulu ya. Jadi di alinea pertama ini di halaman pertama ini kemukakan menggunakan tadi alinea pertama adalah masalah, alinea kedua adalah solusi, alinea ketiga adalah hasil. Kemudian di halaman sini, wow, udah halaman 31. Ini sekali halaman 31. Ini di penomoran pun kamu sudah kacau ini ya.
Nah, jadi di halaman kedua ini harusnya kamu buat ini sini adalah citasi ataupun kutipan. Misalnya kamu buat pengutipan di sini, yaitu penelitian terdahulu. Ya, jadi sangat sebenarnya tidak mengikuti panduan gitu ya. Di panduan yang lama pun sebenarnya seperti itu. Hanya saja di panduan yang lama itu tidak sebanyak ya jumlah citasinya dibanding tahun ini. Tapi kalau yang ini tidak ada nampaknya panduan, tidak ada nampaknya di sini adalah kutipan dari artikel ilmiah jurnal. Nah, nggak ada di sini. Oke, baik ya. Jadi apa namanya, implementasi metode transformasi Fourier dan fast Fourier transform penajaman sisi citra untuk perbaikan citra, penajaman sisi citra untuk citra. Oke, baik. Kalau ditanya kira-kira tujuan yang kamu lakukan ini apa sebenarnya? Apa tujuan kamu Iya, dalam Pak. melakukan penajaman sisi citra? Tujuannya apa? Penajaman. Tujuannya itu, Pak, untuk memperbaiki wajah yang awalnya dia rusak bisa menjadi baik gitu, Pak. Bisa menjadi lebih bagus lagi. Rusak wajahnya gitu ya. Gitu, Pak. Oke. Oh, seperti apa kerusakan wajahnya itu? Kok bisa kamu menentukan wajah dia itu rusak? Seperti ini, Pak, seperti misalnya kita lagi foto kan, Pak, dengan hasilnya itu tidak bagus gitu, Pak. Hasilnya tidak bagus. Iya. Itu sejak kapan fotonya? Di tahun yang sebelum-sebelumnya atau kamera sudah canggih saat ini? Sebelum-sebelumnya, Pak. Di Di kamera yang masih belum canggih, Pak. oh, baik ya. Kalau seperti itu berarti permasalahan yang didapatkan di sana itu kira-kira gambar yang tidak bagus itu berapa piksel lah menurut Anda kesalahan ataupun katakanlah noise di sebuah citra? 5x5, Pak. 5x5. Iya, Pak. Bisa kamu lihat itu 5x5. 5x5 piksel itu kecil, nggak akan nampak. Tahu tungir tahu tungir Coba. itu tungir itu jenis binatang yang susah dilihat. Semut. Nah, kalau dilihat dari penelitian yang kamu lakukan ini ya, ini sebenarnya sangat apa namanya, sangat tidak biasanya gitu ya. Kalau hanya cuma 5 piksel terjadi noise di situ, nggak bisa kita lihat tuh ya. Kemudian untuk memperbaiki itu, misalnya tadi di wajahnya gitu ya, di wajahnya ada noise. Jadi setelah diperbaiki itu menggunakan metode yang kamu maksud, nanti pendekatannya seperti apa? Apakah wajahnya itu menyesuaikan dengan tetangganya? Apakah nanti ya warna yang dari itu menyesuaikan dari warna tetangganya, atau misalnya warna ya mungkin dia lebih putih atau lebih hitam ataupun lebih dan sebagainya? Bagaimana pendekatan daripada transformasi Fourier ini? Seperti apa Warnanya, Pak? ke warnanya? Warnanya lebih terang dari yang sebelumnya, Pak. Lebih terang. Memang tadi kamu bilang tadi gelap itu warnanya. Iya, Pak. Kamu kan nggak mengatakan. Awalnya dia gelap, Pak, dan setelah diproses perbaikannya itu dia hasilnya menjadi lebih cerah dan lebih bagus, Pak. Kan kamu nggak bilang di dalamnya itu bahwasanya adalah ya warnanya gelap. Kamu bilang tadi kan rusak, warnanya rusak. Apa ada di situ kamu tulis di situ di permasalahannya? Di mana dia? Di nomor 2, Pak, yang di batasan masalah. Batasan masalah. Iya, Pak.
Batasan masalah emang isinya apa? Batasan masalah kan dia kan skop ataupun ruang lingkup yang membatasi di luar dari penelitian. Kalau saya tanya misalkan yang lain, berarti kamu cantumkan di batasan masalah. Kan gitu. Kan nggak ada, kamu misalnya tadi warnanya, misalnya kamu buat di rumusan masalah bagaimana penerapan metode dalam apa, ini bagaimana merancang aplikasi. Oh, cuma 2 ya. Iya Pak, baik Pak. Nggak ada di situ dibuat. Di tujuan penelitian mengetahui proses perbaikan yang memiliki noise, menerapkan metode transfer untuk mereduksi, merancang. Cuma itu aja. Makanya sebenarnya di sidang ini istilahnya kamu harus menyesuaikan lisanmu, apa yang kamu sampaikan sesuai dengan data yang kamu lengkapi di dalam skripsimu ini. Nah, kalau misalnya nanti kamu asal bilang aja ya tidak sesuai, nanti kita tanya di mana kamu bilang tadi bahwasanya wajahnya itu gelap gitu. Ya. Kemudian citra yang kamu gunakan di sini, citranya berapa warna? Ada 3 Pak. Oh, ada 3. Citra apa itu? Iya Pak. Citra apa namanya? Citra, bentar ya Pak. Bah, masa kamu nggak tahu? Citra skala keabuan, citra grayscale, sama citra warna Pak. Citra warna. Citra warna dengan keabuan. Citra warna itu apa? Citra warna, saya masih bingung. Citra warna itu apa? Citra warna itu Pak, dia merupakan kombinasi dari 3 warna dasar RGB Pak. Oh, oke, baik ya. Baik. Kemudian dalam penelitian ini, gambar yang kamu maksud apakah itu citra grayscale atau citra berwarna ataupun citra RGB? Yang kamu gunakan dalam penelitian ini citra berwarna atau grayscale atau citra berwarna Pak? Citra berwarna. Citra berwarna kan? Iya Pak. Oke, di sini kamu buat di sini citra berwarna. Oke, baik ya. Jadi kalau dilihat dari apa namanya, penulisan memang berantakan. Dilihat juga dari yang kamu maksud, apa yang kamu sampaikan tadi tidak sesuai juga. Kemudian saya langsung bertanya lah langsung, ini mungkin penilaian lah. Kamu kan sudah semester berapa lah ini? Kalau dihitung dari semesternya sudah semester 10 ya. 10 apa 11? 10 Pak. 10. Ini kan penelitianmu yang kamu buat, benar atau tidak? Benar Pak. Iya. Pertanyaan saya ini tentang citra, ya, iya kan? Iya kan? Iya Pak. Oke. Ini perhatikan di sini. Ini ada 0 sampai dengan 255. 0 sampai 255. Apakah kamu mengerti dengan angka ini? 0255. Iya. Coba kamu jelaskan dulu maksud daripada arti ini. Ya contohkan aja lah, contohkan ke warna. Ini kan ke warnanya ini. Ini jenis akan memiliki nilai yang sangat rentang. Ini udah ada definisinya, cuman saya ginikan aja. Tengok aja ke sini, ke layar. 0 sampai 255, karena saya lihat situ berulang kali 0255. Apakah Anda mengerti dengan angka ini? Ini belum kita masuk ke rumus metode ya, saya nggak singgung nanti itu. 0255. Oke, tidak bisa dijawab ya. Nilai yang sangat rentang. Ya, itu definisi. Nilai yang sangat sulit Pak untuk diungkapkan gitu ya. Iya Pak. Nyambung pula lah dirimu ini.
Maksud saya untuk di apa Pak? Untuk diproses. 0255 itu sulit untuk diproses. Iya Pak. Kenapa ada angka ini? Karena ada dia, makanya sebenarnya mudah diproses. Justru kalau misalnya susah diproses itu nggak ada nilainya. Nilainya nggak ada. Misalnya mau sidang lah misalnya, tapi nggak ada peserta sidangnya. Susah nggak diproses itu? Susah. Nah kalau ini nilainya apa maksudnya ini? Oke, gini aja lah. Anda tahu warna? Ada berapa warna yang Anda buat di penelitian ini? Ada 3 Pak. RGB, ya kan? Iya. Oke. Iya Pak. Ini misalnya adalah red, ya kan? Ini adalah red juga. Tetapi maksud tadi rentangnya itu maksudnya gini, 0 sampai dengan 255. Itu maksudnya rentangnya. Nah, kalau dia misalnya 0, kira-kira warna rednya itu bagaimana? Hanya ada 2, putih atau hitam? Hitam Pak. Yakin Karena kau? kan dia 0 Pak. 0 itu Hitam. kalau putih? Kalau putih berarti 255. 255. Oke. Itu maksud saya ya. Jadi itu dia maksudnya, bukan kamu bilang tadi diproses. Coba kita lihat di sini dulu. Nih ya, biar kita lihat ya. Ini adalah warna apa? Warna putih. Putih. Nah, kemudian kamu lihat ini. Ini warna putih. Maka di sini diletakin ini 255. 255. Ketika saya turunkan di sini, maka dia harus lebih kecil. Jadi berapa? 0. Nah, itu maksud saya. Jadi kalau misalnya ditanya seperti itu adalah warna Pak rentangnya itu. Paham kamu? Baru paham di sinilah ya. Itu maksud tadi angka yang itu. Oke, baik. Saya mau bertanya selanjutnya lagi. Pixel itu sejenis apa? Ini kan gambar, ini kan gambar. Nah, ini kan gambar misalnya. Pixel itu posisinya dalam gambar di mana? Bah, jawab dong. Masa nengok-nengok? Posisi pixel. Iya. Atau pixel itu apalah dulu, pixel itu apa? Nanti kita kembangkan lagi. Pixel itu Pak merupakan nilai yang harus diproses dalam bentuk perhitungan Pak. Oh, ngawur ini. Oke lah Kak, saya tanya lagi lah, semua tidak bisa kamu jawab. Jadi saya mau bertanya mungkin di luar dari topik ya. Apakah tadi minta doa sama orang tua? Iya Pak. Seperti apa doa? Seperti apa minta doanya? Minta doa Pak sama orang tua. Oke. Jadi ya semua yang saya tanya tadi sebenarnya nggak ada yang nyambung gitu ya. Mungkin kamu kurang fokus juga. Ya intinya ya tidak sesuai yang kamu buat. Juga saya bertanya tadi ada 2 pertanyaan tidak bisa kamu jawab gitu. Padahal saya tadi menggambarkan juga. Jadi untuk itu ya sepertinya kita nggak boleh juga sepele ataupun ya menyepelekan apa yang kita buat, karena toh ditanya juga tentang apa yang kita buat ini, itu permasalahannya. Nah ketika kita tanya yang membuat ini
ternyata nggak ngerti juga apa yang dibuat. Jadi ya sepertinya sia-sia. Jadi oleh karena itu apa namanya, ilmu itu ya seperti inilah dia. Artinya kalau misalnya kamu paham, maka sebenarnya kamu pun ya pasti kamu jelaskan gitu. Tetapi kalau tidak paham, memang itulah yang ngawur gitu. Artinya ya asal cakap aja gitu. Yang terakhir saya tanya sama Anda, apakah benar? Jawab aja dengan jujur nih. Apakah benar ini buatan Anda sendiri? Kamu buat sendiri? Karena ini kan sudah sampai ya 2 tahun lah ya. Apakah ini buatan sendiri? Kalau buatan sendiri pasti bisa kamu istilahnya kemukakan ataupun jelaskan apa yang kamu buat ini. Jawab aja dengan jujur, itu aja dulu untuk menambah nilaimu. Iya Pak, buatan sendiri Pak. Oh, buatan sendiri. Tapi kurang paham gitu lah ya. Oke, baiklah. Mungkin dari penguji pertama saya sudah mendapat gambaran apakah saudari Dinda layak atau tidak layak untuk menjadi seorang sarjana. Maka nanti ya bisa ditunggu keputusannya ya. Kemudian untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak penguji 2, Bapak Rian Saputra. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Saidi atas waktunya untuk menguji apakah Dinda layak untuk menyandang gelar sarjana tadi ya Pak. Oke, kalau gitu kita masuk ke penguji kedua, yaitu saya sendiri. Oke Dinda, mau pakai nilai yang semalam atau nilai hari ini dibuat lagi? Nilai hari ini lah Pak. Kamu nilai malam aja?